yang telah memberi bantuan kepada yang kena dampak corona nanti. Semoga apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali. Saya juga setelah aman-aman nanti kita mau mengadakan rakernas, sawalan dan silaturahmi. Program di PP ada kerjasama dengan UNESCO dengan sekitar 368 untuk 10 PKPM dan sudah ditransfer, tinggal tunggu pelaksanaannya. Mungkin ini dulu saya ucapkan semangat kepada teman-teman penggagas. Mudah-mudahan ini menjadi terobosan untuk seluruh pejuang-pejuang PKPM. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah merahmati kegiatan kita ini. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri atas sambutannya. Ini Pak Kurtubi udah gabung ya? Baik, berikutnya saya berikan kesempatan pada Pak Santo. Pak Santo, silakan. Diskusi santai saja Pak, ibadah saja Pak, silaturahmi biasa. Silakan Pak. Terima kasih Mas Aris, Mas. Suaranya feedback ya? Iya, Pak Santo. Iya, udah jelas. Sudah jelas, silakan. Oke, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Semoga teman-teman pada hari ini semua sehat, terhindar dari wabah corona, dan selalu menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing, physical distancing, dan selalu menggunakan masker baik di rumah maupun pada saat keluar. Ini untuk kesehatan kita semua. Ada masa-masa ini memang kita sebagai insan non formal justru sudah hebatnya program pembelajaran mandiri dengan sistem daring dan sistem modul yang sudah kita siapkan itu sungguh sangat bermanfaat pada kondisi seperti ini, dan itu terasa. Alhamdulillah dengan penerapan teman-teman tidak kesulitan ketika menggunakan ujian, di mana ujian tidak boleh mengumpulkan sehingga bisa ujian daring, baik melalui secara daring, classroom maupun apapun. Di pendidikan kesetaraan kan serba merdeka, boleh menggunakan aplikasi saja, yang penting membantu masyarakat, membantu peserta didik untuk lebih mudah dalam belajar. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan yang sangat ini ya, tentang PUB dan tentang usia jarak. Untuk PUB saat ini yang sudah ditransfer ke daerah itu 204 kabupaten kota. Sebetulnya menyusul, tapi karena ada perubahan maka yang berikutnya agak tertunda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena ini langsung dari Kementerian
bukan dari Kemendikbud. Jadi teman-teman kalau tanya Pak kapan di transfernya, ya kita nunggu dari Kementerian Keuangan. Kita sendiri tidak punya kewenangan untuk mentransfer. Kemudian dalam rangka menghadapi COVID ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan relaksasi penggunaan dana BOP, yaitu dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2020, yaitu perubahan atas Permendikbud nomor 2013 dalam rangka menghadapi darurat pandemi COVID 2019. Jadi kelonggaran atau fleksibilitas ini hanya berlaku di masa pandemi. Misalkan banyak pertanyaan, Pak, berarti begitu dengan adanya Permendikbud nomor 20 ini kita bebas, Pak. Nah, bebasnya itu hanya pada saat artinya ketika masa normal, kalau kata bulan Januari sampai Maret kan masih normal, itu tetap menggunakan aturan Permendikbud nomor 2013 sama, jadi penggunaan dananya masih ada persentase, misalkan kegiatan pembelajaran 55, pendukung 35, dan aturan 10 itu masih berlaku di Januari Maret. Nah, mulai April di wabah COVID 2019. Nah, dalam proses pembelajaran di rumah itu bisa digunakan untuk honor tutor. Kalau yang awalnya kan transport ya, nah, kalau ngajarnya dari rumah kan tidak perlu transport, tapi diganti dengan honor. Kemudian juga digunakan untuk pengadaan kuota atau pulsa bagi yang menyelenggarakan pendidikan daring. Tapi kalau nggak daring ya nggak beli pulsa kan. Jadi, kalau belajar daring silakan bisa digunakan untuk langganan internetnya, untuk kuota para pendidik, silakan bisa digunakan. Dan di situ menggunakan kegiatan administrasi, jadi untuk biaya biasa operasional. Sehingga dalam ketentuan di Permendikbud nomor 20 itu prosentase antar komponen tidak berlaku, sehingga yang semula administrasi misalnya 10%, jika belanja bisa lebih banyak, bisa sampai 20%. Kemudian yang pendukung itu 35%. Jadi misalkan ada di situ kan kegiatan luar kelas, kegiatan pembentukan Saka Widya Budaya Bakti. Yang jelas yang kegiatan di luar kan tidak bisa, itu bisa diganti digunakan untuk honor tutor. Persentasenya juga bisa lebih tinggi dari 30. Itu intinya dari Permendikbud nomor 20 2020. Jadi bukan berarti seluruhnya, tapi hanya pada saat COVID-19. Sampai kapan Pak? Ya sampai pemerintah nanti menyatakan bahwa masa darurat COVID 2019 itu sudah selesai. Sementara ini kalau menurut BNPB kan sampai 29, berarti yang bisa menggunakan anggaran Permendikbud 2020 itu adalah bulan April, dan kalau kita berdoa saja semoga Mei sudah selesai. Jika nanti bulan semester depan sudah normal kembali. Ini yang terkait BOP. Kemudian BOP juga ada pertanyaan yang sering kali ditanyakan, yang saya jawab berulang-ulang dan kenapa nggak paham, mengenai batasan usia. Jadi di Juknis ada batasan usia 7, 2, 1 tahun. Kemudian keterangan belakangnya bagi kelas lanjutan bisa di atas 21. Jadi kelas lanjutan ini itu adalah kelas 1 dari semester
dari tahun 2019 kan sekarang masih kelas 1, itu masih tergolong kelas lanjutan. Boleh diberikan walaupun usianya di atas 21. Asal dana alokasi di kabupaten tersebut masih. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan, jumlah peserta 10 itu adalah dalam setiap jenjang. Kalau tahun kemarin kan dalam satu rombel. Nah ini setiap jenjang, misalkan paket A 10 orang, paket B 10 orang, paket C 10 orang. Bisa saja, misalkan paket A itu kan 6 kelas ya. Yang ada itu hanya kelas 1, 2, 3, masing-masing ada 5, 3, 2. Kelas 6-nya ada. Boleh. Nah, ini jumlahnya per jenjang harus 10. Masih ada yang lewat, kalau 5 gimana Pak? Ya aturannya 10, ya 10. Kita sudah sangat akomodatif. Di formal sekarang per jenjang 60. Jenjang itu 60. Kita hanya 10. 10 coba kalau bayangkan 3 kelas 10 orang kan sedikit. Nah, apa 10? Bayangkan kalau hanya 1 orang diberikan BUP dengan biasa 1.300 ya, 300 untuk bikin proposal, untuk bikin akad kerjasama dan sebagainya, hanya habis dari serang. Kita batasi 10 yang morwat kalau orang Jawa bilang. Itu yang terkait dengan sasaran. Kemudian ada juga yang membandingkan, Pak data saya 100 kok saya hanya dapat 50. Ini alokasi di daerah kita tetapkan itu berdasarkan data pada bulan Oktober tahun 2019. Mestinya data bulan Oktober 2019 itu adalah data yang sudah stabil karena sudah pertengahan semester. Ya, itulah anggaran yang bisa kita lakukan. Jadi, kalau memang alokasi anggaran hanya cukup untuk 50 orang, maka yang dibayarkan sudah 50 orang. Kalaupun punya warga banjar, 100. Itu terkait dengan sasaran. Kemudian yang berikut ingin kami sampaikan juga terkait dengan ujian pendidikan kesetaraan. Alhamdulillah saya mendapat berjalan dengan baik dengan berbagai keahlian teman-teman. Ada yang melalui daring murni, melalui Google Classroom, melalui setara daring, ada yang semi daring dengan soal dikirim dengan WA atau anak ngambil soal dikerjakan di rumah dan sebagainya. Dengan berbagai cara bisa kita lakukan, dan mungkin hari-hari ini masih ada beberapa yang melakukan ujian untuk paket A dan paket B, tapi tidak tahu paket C sudah. Nah, tahun ini memang ada kemudahan yang luar biasa bagi teman-teman di pendidikan kesetaraan, bahwa ujian pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu diakui setara yang formal. Kalau tahun kemarin kan melalui UN. Tahun ini adalah semua ujian pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu diakui setara. Tapi hanya pada masa ini ya, jangan kita untuk kedepannya kita harus perbincangan lagi atau kita diskusikan lagi. Tapi untuk tahun ini semua yang dilaksanakan oleh teman-teman itu dianggap, sehingga konsekuensinya nanti jasa kita hanya satu, tidak ada SAUN ya, pendidikan kesetaraan. Tapi bunyi jasanya akan kembali kepada masa sebelum UN dinyatakan tidak menentukan urusan. Ijazahnya nanti akan berbunyi ijazah program kesetaraan paket A setara SD, akan bunyi begitu. Jadi sudah tidak ada lagi SAUN sebagai kesetaraan. Jadi semua sudah dianggap setara sampai ke tingkat SMA. Jadi
ijazah program pendidikan kesetaraan paket C setara SMA. Ini formula untuk penentuan kelulusan itu saya sampaikan di sini adalah kombinasi antara nilai rapot dan nilai UPK. Jadi kemarin juga ada teman-teman yang bingung, Pak, nilai rapotnya dari mana? Nah, yang tanya ini sebetulnya membuka aibnya sendiri. Karena rapot kan sudah mesti punya. Lah kalau dia tidak punya rapot, mana dia dapat ijazah? Nanti ada formulanya, bisa ditentukan oleh dinas pendidikan. Kalau yang tidak menentukan misalkan nilai rapot kali sekian ditambah nilai UPK kali sekian dibagi sekian, itu formula ditentukan oleh dinas pendidikan. Kalau dinas tidak menentukan, satuan pendidikan bisa menentukan, tapi harus dengan ada semacam SOP yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan. Di SOP-nya itu dibuat duluan, baru menghitung. Jangan menghitung dulu baru dibuat. Jadi bingung. Ini hal yang terkait dengan pendidikan kesetaraan. Alhamdulillah ada berkah lah dari pandemi ini. Jadi kesetaraan semakin berkibar. Kalau formal agak kesulitan, agak canggung ketika belajar di rumah. Saya nggak pernah dengar ada teman-teman kesetaraan yang ngeluh ketika ada kebijakan harus belajar di rumah. Semua semakin happy karena memang kesehariannya sudah seperti itu. Disuruh belajar daring, mereka ribut, dan kita daring tenang-tenang saja karena keseharian kita sudah salah. Inilah beberapa hal yang membanggakan bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman betapa program-program yang selama hari ini kita diskusikan tiap hari, tiap malam. Alhamdulillah di masa yang sulit ini justru terasa sekali bahwa manfaatnya luar biasa. Saya kira itu teman-teman yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua upayanya, partisipasinya dalam memberikan layanan pendidikan kesetaraan kepada akhiri. Bila itu baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.